Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat untuk menuntut ilmu, dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita masih dilindungi daripada wabah corona. Dan semoga wabah corona ini segera Allah angkatkan kembali. Selanjutnya, salawat dan salam kepada haribaan baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang semoga dengan melaksanakan sunnah menuntut ilmu ini, semoga kita dikumpulkan dengan beliau kelak di yaumil akhir. Amin. Hormat saya kepada Ibu Siti Sriati selaku dosen pengampu mata kuliah etnopedagogi dalam biologi, dan Bapak Ibu teman seperjuangan yang saya rindui. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menyajikan salah satu warisan budaya Aceh, yaitu tari sedati, dengan mengangkat judul Tari Sedati Warisan Budaya Aceh dalam konteks etnopedagogi. Yang menjadi bahasan pada kesempatan kali ini yaitu saya akan membahas mengenai sejarah sedati, fungsi sedati, teknik penyajian, dan gerakan tarian sedati dan juga busana yang digunakan. Kemudian syair tarian sedati dan nilai-nilai yang terkandung dalam tarian sedati, dan yang terakhir itu implementasi tarian sedati pada pembelajaran biologi. Oke, langsung saja kita melihat sejarah sedati. Nah, mengenai sejarah sedati ini ada dua pendapat, namun yang akan saya jelaskan pada hari ini yaitu pendapat yang sangat kuat atau dipercayai dalam masyarakat ya. Jadi pada mulanya sedati ini dipercayai muncul atau berkembang di Kabupaten Pidi, salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Mengenai tahun pastinya tidak diketahui, namun sebagai prediksi diprediksikan pada tahun atau pada abad ke-16. Ini seiring dengan berkembangnya atau sampainya syiar Islam di bumi Aceh sendiri itu. Jadi sedati ini diproklamirkan oleh Syekh Am di Desa Gigih, Kecamatan Simpang 3, Kabupaten Pidi, dan selanjutnya dikembangkan di Desa Dido oleh Syekh Ali. Desa Dido ini berada di Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidi. Nah, selanjutnya pada perkembangannya karena ketertarikan masyarakat terhadap tari sedati ini dan juga makna-makna yang terkandung di dalamnya mengantarkan tari sedati ini berkembang ke seantero Aceh, bahkan sampai ke nasional dan internasional. Sedati, jika kita telah dari bahasanya, maka ini merupakan bahasa serapan dari bahasa Arab, yaitu syahadatain atau syahadat, yang bermakna bersaksi atau dua pengakuan. Jadi di sini mengaku bahwa manusia itu sebagai makhluk Allah dan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Pada mulanya sedati ini difungsikan sebagai sarana untuk berdakwah Islam dan juga untuk menyampaikan nasihat-nasihat. Nah, hal ini terlihat dari lirik-lirik dari syair yang disenandungkan ya. Kemudian seiring dengan perkembangan, maka sedati ini juga digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan dari pemerintah, seperti itu. Mengenai teknik penyajiannya, tari sedati ini pada awalnya berupa ratib du dan ratib dong. Ratib ini sendiri bermakna zikir. Jadi zikir secara duduk dan zikir secara berdiri. Nah, selanjutnya ratib dong inilah yang dikenal sebagai tarian sedati. Nah, penarinya itu terdiri dari 8 orang. Dari 8 ini, satunya berupa pemimpin penari yang disebut dengan syekh. Dan tidak hanya itu, ada juga pengiring penari yang berfungsi untuk mensyairkan lirik-lirik, yaitu disebut sebagai anak syahi. Anak syahi ini dapat berupa 1 atau 2 orang. Selanjutnya mengenai babak yang terdapat pada tarian sedati. Nah, pada babaknya itu terdiri dari 7 babak yang berurutan satu sama lainnya. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas setiap babaknya pada slide selanjutnya. Babak pertama itu ada glong. Glong ini bermakna berdiri, ya, berdiri tegak gitu. Jadi pada babak glong ini penari berdiri secara melingkar dan di tengah-tengahnya terdapat syekh. Nah, sedangkan anak syahi mensyairkan lirik-lirik yang mengandung atau
menceritakan tentang bulan, bintang, awan, dan ciptaan Allah lainnya. Selanjutnya babak salem. Salem itu bermakna salam. Nah, pada babak ini penari dan nasyahid bermaksud untuk mengungkapkan rasa salam mereka dan rasa terima kasih kepada panitia dan penonton yang telah mengizinkan mereka untuk tampil. Dan juga mereka melakukan permohonan maaf di awal jika nanti kemudian dalam lirik atau gerakan tarian ada sedikit kesalahan atau perasaan yang tersinggung seperti itu. Babak selanjutnya itu liko berupa ragam gerak tari. Jadi anak syahid di sini mendendangkan syair yang berisi nama-nama Allah dengan sangat merdu sehingga tidak jarang jika pada bagian liko ini penonton akan sangat terkagum-kagum pada anak syahid dan juga penarinya. Yang selanjutnya itu babak saman. Babak saman ini bermakna babak yang mengandung syair-syair berupa pantun nasihat yang berisi nasihat-nasihat, bisa berupa nasihat sosial masyarakat dan juga nasihat-nasihat terhadap anak kepada orang tuanya seperti itu. Selanjutnya ada babak kisah yang menceritakan kisah sejarah Nabi ataupun kisah raja-raja terdahulu, sejarah misalnya ya. Selanjutnya ada babak Cahi Panjang. Babak Cahi Panjang ini berupa ungkapan perasaan dan peristiwa yang dialami. Nah, karena pada perkembangan sedetik ini juga seiring dengan masa penjajahan, maka perasaan dari peristiwa itu yang sering dimunculkan adalah peristiwa misalnya meninggalnya seorang ayah dari suatu keluarga seperti itu. Pada Cahi Panjang ini juga mensyairkan kritik sosial yang sehat. Namun dalam mengkritik di sini dapat berupa kritik para pemimpin gitu ya. Kritiknya disampaikan dengan cara yang sangat sopan dan lembut sehingga tidak menyinggung perasaan daripada orang yang dikritik. Gitu. Nah, babak yang terakhir itu babak lani. Lani itu bermakna tingkah pola. Nah, di babak lani ini untuk menarik perhatian anak muda, penonton pemuda, si anak syahid ini akan memadu badankan atau menggunakan alunan melodi dari lagu-lagu populer di dalam menyampaikan syair-syair sedati. Gitu. Oke, selanjutnya ada materi penampilan. Dibutuhkan panggung yang dapat menimbulkan bunyi. Selanjutnya dibutuhkan juga lighting atau pencahayaan dan juga sound system yang akan digunakan oleh anak syahid untuk melantunkan syair. Nah, bedanya dengan tarian lainnya, di tari sedati ini tidak dibutuhkan alat musik tradisional atau alat musik apapun. Jadi musiknya itu hanya berfungsi dari lantunan anak syahid dan penari dan juga dari nanti gerakan-gerakan yang digerakkan oleh penari sendiri. Gerakan pada tarian sedati itu dasarnya diawali oleh syekh atau diawali oleh penari. Ya. Oke, mari kita lihat gerakan yang ada pada tarian sedati. Yang pertama ada gerakan nyap. Gerakan nyap ini berupa gerakan membukukan lutut sambil merendahkan badan, kemudian menarik kembali atau meluruskan kembali lutut dan meninggikan kembali anggota badan. Jadi gerakannya naik turun mengikuti alunan syair dari adat syahid. Yang kedua ada gerakan langkah, yaitu gerakan melangkah dengan hitungan 8 ya. 3 ke belakang, 3 ke depan, kemudian serong kiri kanan. Selanjutnya ada gerakan rung, yaitu gerakan memutarkan badan dari kanan ke kiri sebesar 180 derajat. Selanjutnya gerakan asik atau gerakan memalingkan kepala dari kanan ke kiri atau ke kiri ke kanan dan ke arah serong. Nah, selanjutnya ada gerakan ketrip jaro. Gerakan ketrip jaro bermaksud gerakan menghentikan jari menunjukkan bunyi klik dan juga dipadukan dengan gerakan kaki. Oke, ini adalah foto dari gerakan rung, asik, dan ketrip jaro. Selanjutnya gerakan nyot. Ya, gerakan nyot ini mirip gerakan nyap, itu gerakan naik turun tadi. Hanya saja pada gerakan naik turun ini kadang-kadang berat badan itu ditumpuk oleh salah satu kakinya. Jadi berpindah dari kaki yang kanan ke kaki yang kiri ataupun sebaliknya. Dan juga dipadu-padankan dengan tangan yang direntangkan dan dijentikkan.
Selanjutnya ada gerakan dut. Dut ini bermakna memarahi sebenarnya ya dalam bahasa. Jadi gerakan ini berupa gerakan mengangkat bahu sambil tangan dikepakkan atau diluruskan ke depan mengikuti irama lagu. Kemudian tangan tersebut setelah diluruskan atau dikepakkan, dibengkokkan sehingga menepuk dada. Nah, di gerakan inilah yang sangat dinanti-nantikan oleh para penonton gitu ya. Suara tepukan dadanya itu luar biasa. Selanjutnya gerakan gedam kaki. Gedam kaki ini bermakna menghentakkan kaki agar menimbulkan bunyi serempak gerakan. Makanya tadi dibutuhkan panggung yang dapat membunyikan suara gitu ya. Selanjutnya yang terakhir ada gerak talu. Gerak talu ini berupa gerak jalan selang-seling di antara para penari. Nah, jika kita lihat skema susunan penari sedati, maka di bagian depan kita bisa melihat adanya syekh dan apet syekh. Apet ini bermakna wakil. Kemudian di bagian kiri ada apet wi atau apet kiri, bagian kanan ada apet unen, apet kanan, dan di belakangnya juga ada bagian apet unen likut, syekh bak likut, apet bak likut, dan apet wi likut. Likut bermakna belakang. Selanjutnya mengenai busana, jadi pada tarian sedati ini penari menggunakan baju dan celana yang berwarna putih. Bajunya baju kaos lengan panjang, celananya juga celana panjang. Warna putih ini melambangkan kesucian. Kemudian songket, sarung merah, dan rencong songket sarung merah ini berupa kain tradisional dan rencong merupakan senjata tradisional Aceh yang melambangkan identitas laki-laki gitu ya. Rencong ini hanya digunakan oleh penari saja, sedangkan adat syahid tidak menggunakan rencong. Itu. Selanjutnya ada ikat pinggang dari kain. Nah, kain di sini mirip dengan kain selendang. Fungsinya itu untuk mengikat songket dan juga untuk menyelipkan rencong. Nah, jadi warna kain pinggang ini sendiri bisa berwarna kuning. Warna kuning itu melambangkan kebesaran raja, sedangkan warna merah melambangkan perjuangan kesatria. Selanjutnya ada tangkulak. Tangkulak ini berupa ikat kepala yang di belakangnya nanti panjang, warna merah. Nah, ini mengisyaratkan ekor burung balam sebagai lambang karakter laki-laki yang tegas dan bijaksana. Selanjutnya, mari kita lihat syair yang terdapat di tarian sedati. Nah, pada presentasi kali ini saya hanya menampilkan dua macam syair. Yang pertama ada syair salem. Jadi syair salem ini syair yang dikandungkan di babakan salem. Nah, syairnya itu berupa Assalamualaikum lun tamang langsung lun mubi salem ke jame teka karena salem nabi kun sunnah jarota mumajarat mulia. Jadi artinya itu Assalamualaikum, kami masuki pantas acara, kami memberi salam kepada tamu undangan karena salam itu merupakan sunnah dari Nabi dan berjabat tangan sebagai tanda mulia. Selanjutnya ada syair kisah raja. Jadi pada syair kisah raja ini mengisahkan tentang Raja Iskandar Muda yang diasingkan oleh Belanda ke Pulau Jawa. Namun Raja ingin pulang kembali ke Aceh karena ingin menghabiskan masa hidupnya di Aceh. Raja ikhlas tidak akan memimpin Aceh lagi asalkan dipulangkan ke tanah kelahirannya yaitu Kutaraja ya. Namun permintaan Raja tidak diindahkan oleh Belanda. Jadi mengenai kisah ini diceritakan juga di dalam syair-syair tarian sedati. Selanjutnya kita melihat perkembangan sedati. Sama seperti kesenian tradisional lainnya, pasti mengalami sedikit perubahan-perubahan karena perkembangan ya. Pada sedati sendiri terjadi pergeseran-pergeseran fungsi yang awalnya sebagai dakwah sekarang tidak hanya sebagai dakwah lagi tapi juga sebagai ajang kompetisi misalnya atau ajang untuk penampilan budaya, menyambut tamu dan lain sebagainya. Selanjutnya seiring dengan perkembangan adanya penari-penari wanita yang juga ingin menampilkan tarian sedati, maka terbentuklah sekarang yang namanya sedati inong atau sedati wanita. Hanya saja penarinya tidak menggunakan pakaian putih, melainkan menggunakan pakaian adat yang biasanya digunakan oleh Cut Nyak Dien, ya, para pahlawan Aceh.
Selanjutnya ada sedikit modifikasi gerak atau modifikasi busana ya. Seperti kita lihat pada foto sebelah sini, bahwa penarinya menggunakan celana putih namun bajunya menggunakan baju hitam. Nah, dan ada juga modifikasi-modifikasi dari syair-syair pada Sedati itu sendiri. Sebenarnya syair Sedati itu tidak masalah jika dilakukan modifikasi. Namun yang menjadi masalah jika dalam modifikasi syairnya itu tidak mengandung lagi nilai-nilai yang bermanfaat bagi masyarakat seperti itu, sehingga pemerintah dan beberapa budayawan itu ingin menginisiasikan suatu ikatan Syahi dan Syekh Sedati Aceh. Nah, pada ikatan ini diharapkan mereka dapat menjadi judge atau menjadi hakim yang dapat mengontrol dari perkembangan Sedati ini sendiri. Jadi tidak keluar dari konteks Sedati atau ciri khas Sedati aslinya seperti itu. Oke, mari kita lihat nilai-nilai yang terkandung pada tarian Sedati. Yang pertama ada nilai religi, sangat jelas bahwa fungsinya sebagai sarana dakwah dan dalam babakan kisah diceritakan kisah para nabi. Selanjutnya nilai sejarah dan nasionalisme terlihat dari kisah para sejarah raja dan juga kisah-kisah para pejuang pahlawan untuk melawan penjajah ya, sehingga menimbulkan semangat nasionalisme melawan penjajah bagi anak-anak muda yang mendengarkannya. Selanjutnya ada nilai budaya yang terkandung, sangat jelas bahwa tarian Sedati ini merupakan khasanah budaya Aceh yang ditampilkan dalam festival-festival budaya sekarang, bahkan oleh pemerintah Aceh juga didaftarkan kepada UNESCO sebagai warisan budaya non-benda. Kita doakan saja semoga hasilnya segera keluar dan Sedati segera ditetapkan sebagai warisan budaya dunia non-benda seperti itu. Kemudian nilai sosial bisa kita lihat pada beberapa gerakan Sedati, salah satunya yaitu gerakan Glong, yang mana si penari berdiri melingkar melambangkan suatu bentuk musyawarah, dan beberapa gerakan itu mengedepankan kekompakan sehingga tidak muncul adanya masyarakat yang individualis. Selanjutnya ada nilai ekonomi, tidak dipungkiri bahwa Sedati ini bukanlah penghasilan utama bagi para penari dan anak Syahi, tapi ini merupakan hobi yang menghasilkan, ya, hobi yang menjanjikan bagi mereka. Jadi ada penghasilan tambahan di sana. Kemudian melalui kompetisi juga menghasilkan pemasukan bagi para pemenangnya. Dan juga dengan diadakannya festival-festival budaya yang menarik perhatian para wisatawan dari luar, itu juga menjadi sumber pemasukan dari daerah Aceh gitu. Selanjutnya dari nilai pendidikan kita bisa melihat dari pantun-pantun yang berisi nasihat moral, nasihat akhlak sosial, dan juga nasihat-nasihat untuk menghormati orang tua. Selanjutnya gerakan dut tadi yang mengepakkan tangan kemudian menepuk dada juga mengajarkan kita untuk tidak bersikap sombong seperti itu. Yang terakhir ada nilai pembangunan sebagai sarana komunikasi bagi pemerintah untuk menyampaikan pesan-pesan pemerintah, misalnya pesan bahwa pemerintah mencanangkan suatu gerakan tertentu atau pemerintah melakukan program tertentu gitu ya, dan yang membutuhkan juga dukungan dari masyarakat seperti itu. Yang terakhir mengenai implementasi pada pembelajaran, setelah saya kaji, ternyata tari Sedati ini bisa diimplementasikan pada KD 3.5, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia, khususnya itu pada indikator macam-macam gerak. Nah, yang terakhir mengenai implementasi tarian Sedati ini pada pembelajaran, setelah saya kaji, ternyata Sedati ini bisa disisipkan pada materi atau KD 3.5 mengenai menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia, khususnya pada indikator macam-macam gerak dan macam-macam sendi. Jadi pada KD ini siswa dituntut untuk menganalisis jenis gerakan dan organ gerak yang berfungsi dalam berbagai kegiatan gitu ya, khususnya kegiatan seperti dan juga tidak hanya macam gerak tapi juga macam sendi, khususnya sendi diatrosis. Nah, bagaimana sih kaitannya tarian Sedati ini dengan macam gerak?
Jadi sebagai contoh pada gerak fleksi dan ekstensi itu gerak yang meluruskan anggota tubuh dan membengkokkannya. Itu bisa ditemukan pada gerakan dot. Ya, ketika mengepakkan tangan atau meluruskan tangan, kemudian menepuk tangan sehingga menepuk dada. Seperti itu. Selanjutnya ada gerakan depresi dan elevasi, gerakan menurunkan tubuh dan menaikkan tubuh bisa ditemukan pada gerakan nyap. Nah, untuk sendi diatrosis sendiri, sendi peluru itu bisa ditemukan pada gerakan mereng. Sendi engsel bisa ditemukan pada beberapa gerakan yang menekuk lutut dan siku, dan sendi putar sendiri bisa ditemukan pada gerakan asik. Mengenai rancangan pembelajaran yang direncanakan, jika pada saat pembelajaran ya bertepatan dengan waktu pembelajaran dilaksanakannya suatu tampilan budaya gitu, maka guru akan mengajak siswa untuk melihat langsung tarian sedati. Namun jika tidak ada, maka guru akan menampilkan video tarian sedati di kelas. Nah, jadi siswa kemudian beserta dengan guru mengidentifikasi nama gerakan tari sedati. Jadi di sini kita juga mengajarkan budaya itu sendiri. Selanjutnya, setelah mengetahui nama dari gerakan sedati, siswa diminta untuk menganalisis ya macam-macam gerakan sedati sebagai contoh dari macam gerak manusia dan organ yang bekerja serta macam-macam sendi diatrosisnya. Jadi misalnya pada gerakan nyap. Nah, pada gerakannya itu macam gerak apa saja yang terkandung pada gerakan nyap dan macam sendi apa aja macam sendi diatrosis apa saja yang terdapat di gerakan nyap tersebut. Nah, kemudian pada kegiatan penutup, guru bersama siswa mengecek dan menyimpulkan hasil eksplorasi dari siswa. Selanjutnya, mari kita lihat sedikit cuplikan dari gerakan sedati. Ya, jadi gerakan sedati itu khasnya speednya lambat dulu, kemudian semakin kencang. Seperti itu. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Semoga memberikan banyak manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.